Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi dibuka. Nah, aku pengen ngajak teman-teman belajar untuk tes online tahap satunya, yaitu mengenai tes wawasan kebangsaan. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku biar teman-teman lebih gampang. Khususnya yang mau belajar seputar BUMN, teman-teman bisa belajar melalui playlist yang ada. Teman-teman tinggal buka channelku ini, cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti semua informasi seputar BUMN itu sendiri akan aku bagikan ke sini, termasuk untuk latihan rekrutmen bersama BUMN 2025 yang lagi dibuka ini. Biar teman-teman belajarnya itu fokus. Kenapa? Khusus untuk topik kali ini, yaitu tes wawasan kebangsaan, itu aku buat latihan soalnya setipe dengan yang tahun sebelumnya, tahun 2024. Yang soalnya itu kalau tahun lalu tuh cuma 10 soal doang, teman-teman. Dan itu soalnya tuh pendek-pendek. Jadi kalau misalkan di tahun ini, aku nggak tahu ya tahun ini tipenya gimana. Kalau tahun ini itu mirip kayak tip tahun sebelumnya, maka soalnya tuh pendek-pendek, teman-teman. Nggak ada yang panjang-panjang kayak CPNS yang harus ada wawasan kebangsaan yang pakai penalaran. Itu nggak ada, teman-teman, di tahun lalu, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang ikut yang tahun lalu ya. Aku tahun lalu ikut, teman-teman. 2024. Itu soalnya pendek-pendek. Alhamdulillah yang tahun lalu aku dapat nilai 100 ya, benar semua 10 soal itu. Tapi kebetulan, kenapa? Karena kebetulan yang aku hafal keluar di situ gitu. Cuman kan kalau yang di tahun ini kan pertama aku nggak ngerti ya. Yang keluar itu tetap panjang atau pendek gitu. Jadi paling enggak teman-teman juga udah antisipasi untuk misalkan TWK tahun ini untuk RBB itu adalah yang pendek-pendek juga yang sifatnya hafalan. Nah, nanti aku akan siapkan contoh-contoh latihan soalnya. Kalau belajar hafalan itu adalah ditonton, didengerin berkali-kali, teman-teman. Video tes wawasan kebangsaan yang ini punyaku, terus video yang sebelumnya, video yang setelahnya diputar terus. Nanti akan terngiang di sini, teman-teman. Ya, oke. Jadi biar teman-teman nggak salah belajar. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar yang wawasan kebangsaan yang pakai penalaran kayak gitu, menurutku sih itu soal CPNS ya, di BUMN nggak ada yang kemarin itu gitu. Cuman Hunus barangkali nanti keluar, silahkan teman-teman sesuaikan cara belajarnya. Yuk kita diskusi bareng aja, teman-teman. Kita mulai latihan. Aku akan mendisplay pertanyaan di sini. Aku nggak bakalan bahas. Nanti teman-teman tinggal coba tebak saja jawabannya yang mana. Nanti dari pertanyaan yang ada, selain teman-teman berusaha untuk mencari jawaban yang benar, teman-teman silahkan diserap. Oh, konteksnya tuh ternyata yang mungkin harus aku pelajari adalah yang berkaitan sama Pancasila, yang berkaitan sama Undang-Undang Dasar, yang berkaitan dengan lambang negara dan lain-lain kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti dipahami aja. Yuk kita langsung diskusi aja. Nanti kalau misalkan aku ada yang kurang, ada yang salah, boleh tuliskan di kolom komentar ya, biar kita belajar bareng. Oke? Yuk teman-teman, ini adalah latihan soal untuk tes wawasan kebangsaan berdasarkan rekrutmen bersama BUMN tahun sebelumnya. Tipenya pendek-pendek. Yuk. Soal nomor satu, teman-teman. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari titik-titik. Ya, jawabannya adalah C ya, teman-teman ya. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, lanjut. Soal nomor dua. Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam titik-titik. Ya, jawabannya adalah B. Mengadili perkara kasasi. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk titik-titik. Ya, jawabannya adalah A. Memutus sengketa hasil pemilu. Salah satu wewenangnya ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Soal nomor 4. Komisi Yudisial memiliki tugas utama dalam titik-titik. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah A. Mengawasi kinerja hakim. Kita lanjut soal nomor 5. Hakim Agung di Mahkamah Agung diangkat oleh titik-titik. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah C. DPR berdasarkan rekomendasi dari KY ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Soal nomor 6. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah B ya, menguji undang-undang terhadap UUD 194
5. Kita lanjut soal nomor 7, teman-teman. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari titik-titik. Jawabannya adalah ya B ya teman-teman ya. DPR, DPD, dan MPR. Kita masuk soal nomor 8. Apa tugas utama dari DPR itu sendiri, teman-teman? Jawabannya adalah B. Menyusun dan mengesahkan undang-undang. Soal nomor 9. Anggota DPR dipilih melalui titik-titik. Oke, jawabannya adalah B. Pemilu setiap 5 tahun. Kita lanjut. Nomor 10. Lembaga yang berwenang mengawasi penggunaan anggaran negara adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah C. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 11. DPD beranggotakan perwakilan dari. Ya, jawabannya adalah B. Wilayah administratif provinsi gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 12. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terdiri dari. Hafal ya, teman-teman ya. Jadi kalau MPR itu dari DPR dan DPD perwakilan daerah gitu ya. Jawabannya adalah B lagi. Masuk soal nomor 13. Siapa yang menjabat sebagai kepala lembaga eksekutif di Indonesia? Sama lagi teman-teman. Jawabannya adalah B. Presiden. Oke. Lanjut soal nomor 14. Berapa lama masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia? Jawabannya adalah yang C. 5 tahun. Jadi bisa dipilih lagi sebanyak 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang gitu. Jadi nanti kalau bisa kepilih lagi ya total 10 tahun gitu ya teman-teman ya. Atau 2 periode. Kita lanjut ke soal nomor 15. Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia? Ya, jawabannya C, Presiden berdasarkan UUD 1945 pasal 17 ayat 2. Lanjut ke soal nomor 16. Lembaga eksekutif memiliki fungsi utama sebagai berikut, kecuali titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang C, melaksanakan keputusan pengadilan. Oke, karena itu tugas dari yudikatif ya, teman-teman ya. Kita masuk soal nomor 17. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang tergabung dalam titik-titik. Jawabannya adalah ya, C, kabinet. Jadi susunan para menteri yang membantu presiden untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing disebut kabinet. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Berikut yang bukan merupakan kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju adalah yang sebelumnya, teman-teman. Jawabannya adalah yang ya Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu kan bagian dari yudikatif gitu intinya. Jadi nggak hafal nggak apa-apa gitu. Yang penting Mahkamah Agung di yudikatif dia gitu. Bukan eksekutif gitu. Nomor 19. Apa fungsi utama DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia? Aku udah typo soal satu ya. Jawabannya adalah B. Membuat dan mengesahkan undang-undang. Lanjut, soal nomor 20. Siapa yang memimpin sidang paripurna DPR? Jelas siapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah
Ketua DPR tentunya. Nomor 21. DPR bekerja sama dengan lembaga negara lain dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lembaga yang berperan dalam mengawasi penyelenggara negara adalah, ya, D ya, semua benar. KY ngawasin, KPK ngawasin, Ombudsman ngawasin. Kita soal nomor 22. Berikut yang merupakan alat kelengkapan DPR, kecuali titik-titik. C ya, Mahkamah Konstitusi. Nomor 23. Apa yang dimaksud dengan hak budget yang dimiliki DPR? Ada kata kuncinya ya, budget ya. Berarti yang A, hak untuk menyetujui atau menolak anggaran negara. Soal nomor 24. Siapa yang berhak mengusulkan RUU atau rancangan undang-undang di DPR? Jawabannya adalah, ya, C ya, Presiden dan DPR. Nomor 25. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam UUD 1945 pada pasal berapa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A ya. 27 ayat 2. Soal nomor 26. Menurut UUD 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD diatur dalam pasal berapa? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, 22E. Nomor 27. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Hal ini diatur dalam titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang B. Pasal 10, nomor 28. Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat pada titik-titik. Kalau udah ngomongin HAM itu kan panjang ya, teman-teman ya. Tapi dia cuma ada di satu pasal, yaitu pasal 28. Benar nggak ya? Ya, pasal 28 ya, dari A sampai dengan J gitu. Kita lanjut, soal nomor 29. Salah satu hasil sidang kedua BPUPKI adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah B ya. Penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 30. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh titik-titik. Oke, jawabannya adalah yang A ya, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 31. Siapa saja tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI? Ya, jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno, Mohyamin, dan Supomo. Soal nomor 32. PPKI akhirnya dibubarkan setelah titik-titik. Ya, jawabannya adalah B ya, jelas teman-teman. Terbentuknya pemerintahan Indonesia. Soal nomor 33. Lembaga yang dibentuk oleh PPKI sebagai badan legislatif sementara adalah, belibet mulu nih. Yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah jawabannya C, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ya, teman-teman ya. Soal nomor 34. Dalam sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, ditetapkan bahwa Indonesia dibagi menjadi berapa provinsi, teman-teman? Ya, jawabannya adalah 8 provinsi dulu, teman-teman ya. Oke. Soal nomor 35. Dalam sidang PPKI, siapa yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia?
Ini kebangetan kalau nggak tahu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno dan Moh Hatta. Kayak gitu teman-teman. Dan itulah latihan pada kesempatan kali ini. Ingat teman-teman, ini adalah soal hafalan. Jangan berusaha menghafal soalnya dan jawaban. Tapi nggak apa-apa sih dihafal. Tapi teman-teman, lebih dari itu, teman-teman silahkan pahami tadi. Oh, tadi ada lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Kemudian ada masing-masing lembaganya. Ada yang berkaitan dengan ini itu. Pancasila, undang-undang itu yang teman-teman nanti silahkan coba pahami, baca-baca sendiri referensinya, tapi tetap teman-teman, apabila tes wawasan kebangsaan tahun ini sama polanya seperti tahun lalu, maka sifatnya itu bukan TWK penalaran kayak CPNS, tapi hafalan pendek kayak gitu. Ya, nanti aku akan coba bikin soal-soal lain buat teman-teman latihan untuk mengukur sejauh ini teman-teman pemahaman soal wawasan kebangsaannya bagaimana. Nanti kalau ada pertanyaan atau koreksi boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mau diskusi hal lain di luar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa ngubungin aku lewat platform yang ada di sini biar kita bisa diskusi seputar karir. Nanti aku juga bisa banyak belajar dari teman-teman. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.